Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan masuk di materi baru, yaitu materi matriks. Dan agar kalian bisa mengenal matriks lebih jauh, mari simak ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan kita diberikan sebuah data banyak kasus COVID-19 di Provinsi X pada 3 bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni, yang terdapat pada kota A, kota B, kota C. Nah, kalian bisa amati tabel di sini ada 9 data yang terdiri dari 3 data pada bulan April, 3 pada bulan Mei, dan 3 pada bulan Juni. Nah, jika penulisan data ini kita sederhanakan, kita bisa menemukan suatu bentuk penulisan seperti ini. Nah, bisa dilihat data-data angka pada tabel ini kita transformasi menjadi bentuk seperti ini, yang dimana angka-angkanya kita tulis berdasarkan baris dan kolom dan diapit oleh buka kurung ya, jadi kurung biasa. Atau bisa juga kita tulis dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom dan di dalam suatu tanda kurung seperti ini, itu disebut sebagai matriks. Nah, dalam matriks itu sendiri, kita mengenal ada yang disebut sebagai ordo atau ukuran. Nah, misalkan kita diberikan matriks seperti ini, yaitu di mana angka-angkanya adalah 325, negatif 1, 30. Kita mengatakan bahwa ordo matriks ini yaitu berukuran 2 kali 3. Nah, kenapa 2 kali 3? Karena matriks ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris yang pertama yaitu yang ini, terdiri dari angka 325. Kemudian baris yang kedua, negatif 1, 30. Nah, bisa dilihat bahwa di sini terdiri dari 2 baris. Kemudian ada 3 kolom. Kolom yang pertama 3, negatif 1. Kolom kedua 23. Kemudian kolom ketiga ada 50. Nah, jadi dari sini bisa kita katakan bahwa makna ordo matriks dituliskan 2 kali 3. Maknanya adalah matriks ini terdiri dari 2 baris. Jadi yang ini baris pertama, ini baris yang kedua. Kemudian tiganya bermakna 3 kolom. Ini kolom yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ordo matriks itu disimbolkan dengan baris kali kolom. Karena 2 kali 3 berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian dalam matriks ada juga yang kita kenal sebagai elemen. Misalkan dituliskan elemen A12. A12 berarti maksudnya adalah elemen yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Nah, bisa kita lihat ya, untuk baris pertama yaitu yang ini 325, tetapi pada kolom kedua. Nah, bisa kita lihat yang dimaksud adalah elemen yang ini, yaitu angka 2. Kenapa? Karena angka 2 ini terletak pada baris pertama, kolom kedua. Jadi bisa kita tuliskan A12 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 ini merupakan elemen yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Bagaimana jika kita diminta untuk mencari A23? Berarti yang dimaksud adalah elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti yang dimaksud adalah 0. Karena ini terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Berarti kita tuliskan A23 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang disebut sebagai matriks baris. Nah, matriks baris itu merupakan matriks yang terdiri dari satu baris. Misalkan seperti ini. Misalkan matriks A itu hanya satu baris, yaitu 2, negatif 1, 3, hanya terdiri dari 3 kolom. Tapi barisnya cuma satu. Sama juga dengan matriks B, ini juga cuma satu baris, tapi ada 2 kolom. Kemudian yang kedua, ada yang kita kenal sebagai matriks kolom. Nah, matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Seperti matriks A ini, hanya ada satu kolom, yaitu 402, tetapi ada 3 baris. Kemudian matriks B ini juga terdiri dari satu kolom, tapi ada 2 baris. Kemudian yang ketiga, ada yang kita kenal sebagai matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Jadi ordonya adalah n kali n. Karena
banyak baris dan kolomnya sama. Misalkan pada contoh sebelumnya kita diberi matriks persegi 3x3. Jelas bahwa barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Jadi ini kita sebut sebagai matriks persegi karena banyak barisnya 3 sama dengan banyak kolomnya juga yaitu 3. Kemudian yang keempat, ada yang kita kenal sebagai matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu adalah matriks persegi yang diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Misalnya seperti ini. Jadi syaratnya harus matriks persegi ya untuk matriks identitas itu. Misalkan kita punya matriks persegi seperti ini, yaitu matriks yang berukuran 3x3. Nah, ciri khas dari matriks identitas, diagonal utamanya 1. Jadi bisa dilihat di sini, semua diagonal utamanya 1, 1, 1. Sedangkan elemen lainnya harus 0. Nah, bisa juga kita tuliskan matriks identitas untuk 2x2 seperti ini. Jadi diagonal utamanya 1, kemudian elemen lainnya 0. Kemudian yang kelima, ada yang kita sebut sebagai matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya 0. Nah, matriks 0 itu tidak mesti persegi ya, bisa matriks berordo yang lain seperti ini. Ini matriks berukuran 2x3, karena semua elemennya 0 berarti kita sebut sebagai matriks 0. Atau seperti ini. Nah, jika semua elemennya 0 berarti itu kita sebut sebagai matriks 0. Dan masih banyak jenis-jenis matriks yang lainnya tentunya. Kemudian yang terakhir ada yang kita kenal sebagai matriks transpos. Nah, transpos itu apa? Transpos itu adalah matriks yang menukar elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Nah, maksudnya seperti apa? Misal kita diberikan sebuah matriks A, yaitu 325, negatif 1, 40. Nah, bisa kita perhatikan bahwa matriks ini merupakan matriks yang berordo 2x3. Berarti 2 baris dan 3 kolom. Nah, sekarang kita ingin menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Hasilnya menjadi seperti ini. Jadi A ketika kita transposkan bentuknya seperti ini. Jadi yang awalnya barisnya adalah 325, yaitu untuk baris pertama ya. Baris pertama 325 itu berubah menjadi kolom pertama pada matriks transpos, yaitu 325. Begitu pula untuk baris kedua, yaitu negatif 1, 40 berubah menjadi kolom kedua pada matriks transpos, negatif 1, 40. Nah, efeknya nanti adalah juga pada ordonya. Nah, pada matriks A ordonya adalah 2x3. Tetapi karena baris jadi kolom, kolom jadi baris, sehingga ordonya menjadi terbalik. Yang awalnya 2x3 berubah menjadi 3x2. Yang awalnya ada 2 baris, 3 kolom, karena dibalik menjadi 3 baris dan 2 kolom. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk pengenalan matriks pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin subscribe, silahkan ditekan subscribe. Dan jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.